Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joker Teknik. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengganti steering lock bracket pada lebih tepatnya. Yang mana keluhannya mobil ini susah untuk memindahkan posisi dari kunci kontak. Lihat dari ACC sekarang macet. Jadi sangat berat untuk ke on. Sekarang udah di on, kita start, coba kita matikan lagi. Oke, ini dia macet di posisi ACC teman-teman. Oke, sekarang bagus. Jadi keluhannya kunci kontak terkadang macet pada saat mau menstart mobil. Oke, saksikan videonya bagaimana proses penggantian steering lock mobil Toyota Fortuner ini. Oke teman-teman, untuk melakukan penggantian steering bracket lock ini ada beberapa teknik. Pertama, kita bisa membuka semua komponen pada steering, seperti steering wheel, yang mana tentunya kita buka steering pad terlebih dahulu, yaitu untuk airbag. Setelah itu steering wheel, baru kita buka steering cover pada bagian bawahnya ini. Tetapi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan penggantian tanpa melepas steering wheel, yaitu kita langsung buka saja steering cover dengan membuka baut pada bagian sebelah kanan satu, setelah itu sebelah kiri satu. Coba kita lihat pada bagian bawah juga terdapat satu buah baut. Oke, saya akan buka terlebih dahulu bautnya. Pastikan untuk penempatan baut di tempat yang aman dan mudah terjangkau agar bautnya tidak menghilang teman-teman. Sebenarnya untuk melakukan penggantian steering lock pada mobil ini maupun mobil lainnya, itu kalau kita mengetahui teknik atau cara, maka kita bisa mempermudah dan bisa cepat untuk melakukan perbaikan ataupun penggantian pada steering lock pada mobil ini. Jadi di sini saya menggunakan teknik yang mudah karena bertujuan untuk menyingkat waktu, sehingga kita bisa melakukan pengerjaan atau bisa mengerjakan kerjaan lainnya. Oke, kita turunkan steeringnya agar memiliki celah untuk membuka steering cover ini. Untuk membuka steering cover pada sisi kanan itu terdapat sisi kiri maksudnya terdapat dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita masukkan tangan kita di celah bagian bawah. Setelah itu kita tekan antara sambungan ini, maka akan terlihat crack atau sambungan antara koper atas dan bawah. Kita tekan dan kita tarik ke bawah. Oke, sudah renggang teman-teman. Begitu juga dengan posisi sebelahnya. Kita tekan pada bagian bawah. Setelah itu kita tarik ke bawah. Agak sedikit keras untuk sisi sebelah kanan karena tidak ada celah tadi. Jadi kita coba saja melalui sebelah kiri. Kita lepas yang sebelah kiri dulu. Oke, pastikan untuk tidak mensekrat atau melecet pada bagian koper ini, karena untuk demi kepuasan pelanggan juga. Jadi kita hindari merusak pada kendaraan pelanggan ini.
Oke, setelah dia renggang gini teman-teman, ini dia sudah renggang, maka kita bisa matikan kunci kontak. Kita cabut kunci kontaknya, baru kita buka. Dan di sini terdapat beberapa scratch atau lecet dari kunci kontak itu. Oke, sekarang sudah terbuka pada bagian atas. Kita ambil saja koper bagian atasnya. Begitu juga koper bagian bawah kita keluarkan teman-teman. Ini dia sudah keluar. Setelah itu pada steering kita lihat steering bracket yang mana dikunci dengan baut mati, yang mana baut ini berukuran 8 mm. Setelah itu kepalanya dipotel. Jadi cara untuk melepasnya kita bisa menokok pada bagian ini atau mengetoknya menggunakan pahat lancip. Jadi kita ketok berlawan arah jarum jam sampai bautnya lepas. Setelah itu kita bisa mengeluarkan steering locknya ini. Jadi di sini kita lepas terlebih dahulu semua kabel-kabel yang menempel pada steering lock bracket ini, seperti ini teman-teman, dan juga immobilizernya, sensor untuk kunci kontak. Kita bisa buka dari bagian dalam. Ini terdapat lock di sini, bagian atas dan bagian bawah. Setelah locknya kita lepas, maka kita tarik keluar, baru kita lepas soketnya, atau kebalikannya kita lepas terlebih dahulu soketnya juga bisa. Oke teman-teman, setelah lock kanan, lock atas dan di bawahnya sudah kita lepas, kita tinggal menariknya keluar saja. Ini untuk sensor kunci kontaknya. Dan tadi saya skip videonya agar mempercepat. Di sini juga saya melepas soket kunci kontak dan beberapa sensor lainnya, yang mana bertotal 4 buah kabel yang saya lepas, yaitu kabel yang terhubung dengan steering bracket lock ini. Sekarang saya akan melepas steering locknya ini, yaitu seperti yang saya bilang tadi, dengan menokok pada baut lock ini. Jadi saya menggunakan pahat lancip, saya ketok dari sini menggunakan hammer. Setelah itu kita akan lakukan penggantian pada baut penguncinya ini, ataupun kita juga bisa menggunakan baut yang lama. Tapi untuk lebih amannya kita lakukan penggantian pada baut steering lock ini. Oke teman-teman, setelah kendor maka kita ketok sampai bautnya bisa diputar pakai tangan. Setelah itu kita lepas, kita akan lihat bagian steering lock. Oke teman-teman, sekarang sudah kendor, jadi sudah bisa kita putar menggunakan tangan saja. Kita lepaskan bautnya. Setelah itu kita keluarkan steering locknya ini teman-teman. Ini dia bautnya. Oke teman-teman, sekarang kita keluarkan steering locknya ini, yaitu kita angkat ke atas bagian penguncinya tadi. Ini dia. Oke, pada steering lock ini, pada tonjolan ini berfungsi untuk mengelok atau mengunci steering ini, yang mana terhubung pada bagian lubang ini teman-teman. Jadi untuk steering lock dia memiliki posisi khusus agar setirnya terkunci. Itu dia, saya perlihatkan. Itu dia, ada lubang itu. Jadi memang posisi setir harus belok sedikit ke kanan agar posisi setirnya mengunci teman-teman. Oke, jadi kalau posisi lurus seperti ini tidak ada tempat pengunciannya. Oke, di sini kita akan melepas master key atau rumahnya ini, yang mana kita hanya mengganti bracket bagian luarnya ini saja, yang mana kemungkinan terdapat kerusakan pada mekanikal bagian dalam ini, dan saya akan memperlihatkan spare part yang barunya.
Jadi teman-teman, inilah spare part yang baru. Saya akan unboxing terlebih dahulu. Yang mana ini kotaknya. Dan ini spare part numbernya teman-teman. Bracket as steering over. Oke, kita lihat apa saja komponennya di sini. Jadi di sini teman-teman, pada bracket ini hanya manual atau mekanikalnya saja, tidak dilengkapi dengan sistem elektrikalnya teman-teman. Ini dia. Jadi pada part yang lama atau spare part yang lama, kita akan melepas untuk posisi soket, yaitu soketnya ini, dan juga sensor untuk posisi steeringnya ini, dan juga master key atau rumah kuncinya ini kita akan ambil lagi, dan juga ini juga sensor ini teman-teman. Jadi kita lepas semuanya, kita akan pasangkan kepada bracket yang baru, karena pada mobil ini kemungkinan besar dan kebanyakan kerusakan pada bracket silinder key ini. Oke teman-teman, kita akan buka bautnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan kunci khusus, hanya kunci standar saja, yaitu sebuah obeng, palu, dan apa tadi itu namanya, pahat lancip teman-teman. Oke, kita buka. Hanya menggunakan 2 buah baut. Jadi untuk teman-teman mengalami hal yang sama untuk mobil ini, bisa menerapkan teknik ini agar mempermudah pengerjaan. Tetapi kalau untuk yang masih ragu-ragu, bisa memulai dari membuka setirnya terlebih dahulu. Ini dia. Jadi pada bagian dalam ini hanya seperti ini teman-teman. Ini adalah pengatur posisi dari steeringnya tadi. Maksudnya posisi dari kunci kontak. Jadi kita tinggal paskan saja pada tonjolan ini. Setelah kita lepaskan, kita masukkan ke sini, tetapi posisinya harus sama teman-teman. Oke, sekarang sudah masuk. Tinggal kita pasang kembali bautnya 2 buah. Jadi hal ini teman-teman hanya dilakukan apabila kasus kunci kontaknya susah dari off ke on ke ACC. Apabila keluhannya berbeda lagi, maka berbeda lagi hal yang dilakukan. Misalkan seperti pada saat kunci kontak di posisi on tetapi mobilnya tidak on, itu kemungkinan bisa jadi dari soketnya ini, karena di dalam ini terdapat kuningan yang mana berfungsi sebagai switch position teman-teman. Jadi teman-teman, untuk membuka master key-nya ini, kita pasang kunci kontaknya, kita posisikan kuncinya di posisi ACC. Oke. Setelah itu pada bagian sampingnya ini terdapat tuas yang bisa kita tekan, yang mana ini untuk membebaskan kunci kontaknya ini, yaitu dengan kita tekan. Setelah itu kita tarik atau kita dorong keluar, baru kita tarik master key-nya ini teman-teman.
Jadi kita keluarkan dengan posisinya di ACC agar locknya terlepas. Ini hampir semua mobil caranya sama. Oke teman-teman, setelah dia keluar tinggal kita tarik saja kunci kontaknya ini. Ini dia sudah mulai keluar. Oke, inilah kunci kontak dan master key-nya, dan kita cek juga fungsinya. Di sini berfungsi dengan baik. Ini dia yang menandakan kalau master key-nya ini bagus, karena itu hanya dilakukan penggantian bracket, yang mana pada bagian dalam juga itu udah amburadul. Jadi sekarang kita pasang ke bagian yang baru. Dan posisikan terlebih dahulu, kita pastikan posisi locknya ini ke sini. Ini dia yang berada di dalam ini, yang mana tadi saya skip untuk pelepasan ini. Saya kira teman-teman pasti bisa melakukannya. Jadi cukup buka baut ini, setelah itu kita masukkan di sini. Oke, kita luruskan dan kita pastikan kunci kontaknya di posisi ACC agar locknya ini bisa ditekan. Begitu juga pada bagian dalam ini teman-teman, kita setting terlebih dahulu posisinya di ACC. Oke, lebih kurang seperti ini posisi ACC. Setelah itu kita masukkan kunci kontaknya hanya di posisi ACC. Setelah itu kita tekan locknya ini, kita masukkan. Oke, kita dorong, kita mainkan kontaknya, pastikan masuk. Agak sedikit keras teman-teman. Oke, dia sudah rapat. Setelah itu kita cek fungsinya. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman, untuk steering lock ini berfungsi pada saat kita cabut kunci kontaknya. Ini dia, lihat, pada saat posisi off dia tidak akan mengunci, tetapi saat kita cabut kunci kontak maka dia akan keluar. Oke, sekarang fungsinya sudah bagus untuk mekanikalnya. Setelah itu kita pasang kembali ke posisinya. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita pasang steering locknya, yaitu lebih tepatnya steering lock bracket di posisinya. Ini dia melingkar ke atas. Setelah masuk, kita paskan posisinya, karena di sini ada posisi locknya teman-teman. Oke, jadi melingkar pada steeringnya ini. Kita paskan terlebih dahulu posisinya. Jadi kita pasang posisi lock sampai dia benar-benar ngelock. Setirnya juga kita posisikan. Oke, sudah mengunci. Sekarang tinggal kita pasang baut dan kita kunci untuk steering bracketnya ini. Jadi teman-teman, setelah posisinya pas, maka kita pasang bautnya lagi. Jadi untuk baut yang baru ini, dia memiliki kepala berukuran 8 mm. Jadi kalau untuk saya sendiri, selagi bautnya ini tidak mengganggu posisi suatu komponen atau benda, maka saya tidak akan memotelkannya, karena saya memikirkan ke depannya apabila perlu dibuka lagi, maka tidak perlu lagi melakukan pengetokan.
Tetapi sebaiknya dilakukan pengencangan sampai bautnya ini patah, karena ini sudah diatur spesifikasi pengencangannya sesuai dengan kekuatan dari baut ini. Jadi kalau sampai bautnya patah berarti kekencangannya sudah maksimal. Tapi untuk ini sudah saya ukur sudah semaksimal mungkin untuk pengencangannya. Tetapi saya menghindarin untuk mematahkannya demi mempermudah pengerjaan ke depannya. Oke, ini posisinya lock teman-teman. Jadi sekarang saya akan memasang kembali semua soket yang saya lepas tadi. Setelah itu kita lakukan pengecekan dan kita rapikan kembali semua koper pada steering lock ini. Oke, di sini tinggal 2 soket. Satunya ke sini. Satu lagi untuk steering immobilizer key detection. Ini dia. Jadi pemasangannya cukup diluruskan saja. Sudah kepala yang masuk, baru kita tekan masuk, baru kita pasang soketnya, atau kita pasang soketnya terlebih dahulu juga tidak apa-apa, yang mana yang terbaik bagi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah. Sekarang sebelum memasang kopernya kita cek atau kita coba terlebih dahulu. Sekarang kunci kotaknya sudah masuk. Oke, sekarang sudah sangat lembut teman-teman setelah dilakukan steering bracket ini. Dan tidak lupa juga kita coba untuk menghidupkan mobilnya. Oke, semuanya berfungsi dengan baik, mobilnya juga hidup. Maka selanjutnya kita tinggal memasang koper dari steering bracket ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe.